mati untuk Tuhan dibangkitkan. Engkau yang mati untuk menebus dosa-dosa kami Bapa. Engkau yang mati untuk kami tidak dapat, untuk kami agar kami tidak bisa binasa. Engkau yang mati untuk kami dapat memperoleh hidup yang kekal. Engkau rela turun ke bumi menjadi manusia Tuhan, agar Engkau dapat Tuhan membawa manusia ke tempat di mana Engkau berada, yaitu kerajaan sorga, kerajaan Allah yang telah Engkau sediakan untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan karena berkat-Mu, karena kasih-Mu, karena semua kasih karunia yang Kau berikan untuk kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat memperoleh hidup yang kekal yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada hari ini kami akan membaca sebagian dari sabda firman-Mu. Kami akan membaca Tuhan, kiranya Bapa itu menjadi Tuhan kebenaran yang dapat memerdekakan kami, kebenaran yang dapat memberikan kami hidup dan hidup yang berkelimpahan. Demikianlah doa yang kami sampaikan. Berkatilah siapapun yang mendengar, berkatilah setiap dari seluruh penjuru-penjuru dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati sehingga apa yang mereka dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Dan pakailah hamba-Mu dalam memberitakan, sehingga bukanlah berasal daripada hamba-Mu, tetapi berasal dari Engkau. Engkau yang memakai hamba-Mu untuk berbicara pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Kita akan memperingati hari Jumat Agung yang bertepatan pada hari ini, dan saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikan firman yang begitu luar biasa kepada saya. Dan mari kita buka di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jika sudah dapat katakan, kita katakan amin. Amin. Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai 26. Kita akan membacanya secara bersamaan. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Baiklah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Nanti saya akan menjelaskannya. Firman Tuhan. Jadi bagaimana kita mengerti arti dari kuasa kebangkitan? Jadi betapa di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar supaya kita yang hidup tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini adalah salah satu mujizat di topik Yohanes 11 ini, yaitu topik tentang Lazarus dibangkitkan, yaitu salah satu mujizat terakhir yang Tuhan Yesus lakukan di bumi ini untuk sebelum Tuhan Yesus sudah tiba saatnya, sebelum Tuhan Yesus harus disalibkan. Mujizat terakhir yang Tuhan Yesus lakukan adalah Lazarus dibangkitkan, dan mujizat itu sangat-sangatlah menggemparkan Yerusalem pada saat itu. Ketika orang yang 4 hari sudah di dalam kubur dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, benar-benar membuat Yerusalem sangat-sangatlah meriah, sangat-sangat gempar. Karena pada hari itu ketika kita mau membaca sebelum ayatnya, itu terjadi pada hari Paskah, perayaan bangsa Israel, perayaan Paskah yang sudah mereka lakukan sejak turun-temurun semenjak hukum Taurat diberitakan. Nah, bagaimana sih ketika kebangkitan, kenapa Tuhan harus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati? Yaitu kita akan mendengarnya pada hari ini, dan bagaimana kuasa kebangkitan itu sangatlah menjadi suatu pedoman, menjadi suatu kehidupan kepada kita. Karena di sini Tuhan Yesus bilang di ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup." Bayangkan, kebangkitan dan hidup. Jadi kita mati dan bangkit dan hidup. Dan Tuhan yang bilang, "Akulah kebangkitan dan hidup." Berarti ketika kita
percaya kepada Tuhan, kita juga akan bangkit dan hidup. Dan di sini dibilang di ayat yang barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi memang Tuhan selalu bilang di dalam percakapan dengan Nikodemus, ketika Tuhan bilang kamu harus dibaptis dalam air dan roh, kamu harus dilahirkan kembali dalam air dan roh. Dan pada saat itu Nikodemus tidak mengerti akan maksud Tuhan. Bagaimana seorang manusia yang sudah tua dapat dilahirkan kembali? Tapi Tuhan Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali, karena kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak akan melihat kerajaan Allah, kerajaan sorga. Jadi awal mula kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus adalah apa? Kita dilahirkan kembali. Bagaimana kita dilahirkan kembali? Kita menerima Yesus, menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Dan kita dapat membaptis diri kita dalam air dan roh. Itulah kebangkitan roh, kebangkitan daging, kelahiran kembali. Jadi manusia lama kita itu ditinggalkan sehingga kita menjadi manusia baru. Kenapa manusia lama kita ditinggalkannya? Itu adalah apa? Logika kita, kepercayaan kita terhadap dunia ini. Hanya kita tinggalkan, kita kuburkan semua, kita matikan semua. Seperti kata Rasul Paulus bilang, bagiku mati adalah keuntungan. Bayangkan, karena apa? Dia percaya dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi dia bilang, bagiku mati adalah keuntungan. Karena apa? Dia sudah mengerti hal-hal surgawi. Kenapa Tuhan Yesus bilang kepada percakapan di Nikodemus, bilang engkau adalah pengajar Israel. Di dalam Yohanes berapa itu, dengan Yohanes 3, percakapan dengan Nikodemus, Tuhan bilang, bukankah engkau adalah seorang pengajar Israel? Kalau kita mau baca di Yohanes 3 itu, bagaimana engkau tidak dapat mengerti kata-kata yang aku berikan? Aku memberitakan dengan kata-kata duniawi. Bagaimana kamu akan mengerti ketika aku memberitakan dengan kata-kata surgawi? Jadi ketika Tuhan sudah menjelaskan bagaimana kita harus dilahirkan kembali dalam air dan roh, Nikodemus tidak mengerti. Karena kenapa? Dia tidak menerima Tuhan Yesus. Karena kenapa? Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga sesederhana apapun firman Tuhan yang Tuhan beritakan, kita tidak bakal mengerti. Jadi marilah kita mau untuk dilahirkan kembali agar kita dapat mengerti bagaimana hal-hal surgawi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus sudah mengerti hal itu, sehingga dia sangat berani untuk bilang mati adalah keuntungan. Karena Tuhan Yesus mati untuk apa? Menyelamatkan dunia. Karena Tuhan Yesus bilang kalau Tuhan Yesus tidak mati, maka kita manusia tidak akan tahu jalan kepada Bapa. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, kita tidak akan tahu jalan ke sana. Bayangkan Tuhan bilang, Tuhan Yesus sangat sedih satu jiwa itu binasa. Betapa berharganya jiwa manusia itu. Dan Tuhan Yesus tidak mau satu jiwa pun binasa. Maka daripada itu Tuhan Yesus mati buat kita tidak binasa. Dan kenapa masih sampai sekarang kita tidak mengerti itu arti dari kematian Tuhan Yesus, arti dari kasih karunia Tuhan Yesus, arti dari kebangkitan Tuhan Yesus? Karena apa? Karena kita tidak menerima, tidak percaya, tidak menerima dengan sungguh-sungguh, tidak mau hidup dalam roh dan kebenaran. Itulah kenapa Tuhan Yesus selalu bilang, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan di dalam di ayat yang seterusnya dibilang gini, ia akan hidup kalau ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi tidak akan mati selama-lamanya, memperoleh hidup yang kekal. Jadi kekekalan itulah yang harus kita kejar, saudara-saudara. Kekekalan, hidup kekal. Memang terdengar 80 tahun, dan Mazmur Daud bilang 70 tahun adalah anugerah, 80 tahun sudah, dan 90 tahun itu adalah batas umur manusia. Dan bagaimana kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu selama 90 tahun kita hidup di dunia, agar kita dapat memperoleh apa? Kehidupan yang kekal. Karena Tuhan selalu bilang kerajaan Allah itu sudah dekat. Kita tidak tahu kapan. Jangan pernah berpikir itu masih lama, itu masih lama. Tidak, saudara. Ketika saudara berpikir seperti itu adalah pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran yang tidak dapat mengerti maksud dan maksud dari
perkataan Allah, Tuhan Yesus. Dan yang di ayat yang ke-25 ini sangat saya suka. Tuhan Yesus bertanya, pada saat itu Tuhan Yesus bercakap dengan Marta. Dan ketika kenapa topik ini menjadi muncul dalam pembicaraan Tuhan Yesus, karena Lazarus sudah mati. Pada saat itu, pada saat Lazarus masih sakit, Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus. Di Yohanes 11 ayat 4, di situ Yohanes 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dan pada saat itu Tuhan Yesus sudah mendengar kabar dari Maria dan Marta. Dan ketika kita mau membaca kembali, Maria dan Marta ini memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Karena Marta salah satu orang yang menyambut Tuhan Yesus di rumahnya dengan penuh sukacita, dengan penuh kegirangan, dan menyiapkan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus. Dan Maria adalah saudaranya yang duduk di bawah kaki Tuhan Yesus mendengar firman Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi ketika Marta bilang, Tuhan, tidakkah engkau menyuruh Maria untuk menyediakan hidangan untukmu, karena hanya Marta yang sibuk sendiri di dapur. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Maria mengambil bagian yang terbaik. Maria tahu bagian terbaik, yang paling terbaik dari semuanya itu adalah apa? Duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengar firman Tuhan Yesus, sehingga mereka ini adalah keluarga yang percaya Tuhan Yesus. Satu keluarga yang percaya, Maria, Marta, dan Lazarus. Jadi mereka bertiga ini adalah kakak adik yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan Yesus selain dengan murid-muridnya. Dan di ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Allah, anak Allah akan dimuliakan. Jadi penyakit, jadi kebangkitan. Jadi awal dari kebangkitan itu adalah penderitaan. Jadi sebelum Lazarus dibangkitkan, dia menderita penyakit dulu. Dia menderita sakit yang luar biasa ya, karena sampai meninggal kan, sakit yang luar biasa. Jadi sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dibangkitkan, Tuhan Yesus menderita dulu. Menderita apa? Menderita memikul salib, menderita harus disalibkan. Dan penderitaan itu sampai membuat Tuhan Yesus sampai berpeluh darah. Karena Tuhan Yesus sangat-sangat secara manusia mungkin tidak mampu. Tetapi Tuhan Yesus bilang, jauhkanlah cawan ini daripadaku, sehingga menurut kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Jadi Lazarus itu mati, sebelum dibangkitkan dia harus melewati penderitaan dulu, penyakit. Bagaimana dia tetap setia, tetap percaya, walaupun Tuhan Yesus tidak datang, walaupun Tuhan Yesus tidak datang menjenguknya. Berarti pada saat Maria dan Marta memberitakan kabar kepada Tuhan Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Berarti ini Lazarus dalam kesakitannya, dalam penderitaannya, dalam usahanya, dalam sekarat, pasti dia bilang, Maria, Marta, tolong kasih sampaikan kepada Tuhan Yesus, kita sakit, kita butuh pertolongannya, kita butuh untuk disembuhkan, kita butuh. Berarti dia sebelumnya sudah meraung-raung, sudah meminta pertolongan Tuhan, sudah meminta pertolongan. Dan memang terlihat Tuhan Yesus belum melakukan apa-apa. Tetapi segala sesuatu waktu Tuhan itu yang terbaik. Jangan pernah berpikir waktunya kita, berpikirlah waktunya Tuhan. Amen. Tuhan Yesus tidak langsung pada saat mendengar kabar itu, Tuhan Yesus tidak langsung pergi. Dan di ayat yang kelima di situ bilang, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi ketika Lazarus sudah meminta pertolongan, Tuhan kita sesekarat sekali, Tuhan kita sudah sanggup untuk hidup, Tuhan kita sudah bisa. Maria Marta coba jangan anak bilang dong ke Tuhan Yesus, kita udah sakit. Tapi Tuhan Yesus bilang, ketika Tuhan mendengarnya, dia sakit. Tuhan Yesus memang mengasihi Maria dan Marta, betapa keluarga itu sangat percaya kepada Tuhan. Sangat Tuhan Yesus kasih. Tapi apa? Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Tuhan Yesus sengaja, itu dibilang. Tuhan Yesus tidak langsung pergi ke tempat Lazarus, tetapi apa? Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Dan kalau kita melihat Maria, Marta, dan Lazarus ini memang adalah satu keluarga yang benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias.
Dan ketika itu akhirnya Tuhan Yesus pergi berkunjung di dalam ayatnya yang ke-11. Di situ dibilang, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkannya dia dari tidurnya. Jadi ketika Lazarus itu sudah mati, Tuhan bilang dia sedang tidur. Tuhan ingin membangunkan dia dari tidurnya. Dan bayangkan ketika Lazarus sedang dalam sekarat-sekaratnya waktu itu, Tuhan Yesus sengaja lama-lama. Mungkin kalau kita pikir, kenapa ya Tuhan Yesus waktu itu sengaja berlama-lama? Tetapi jawabannya adalah apa? Tuhan Yesus sudah memberikan jawabannya kepada Maria dan Marta. Tuhan Yesus bilang penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan suatu kabar yang baik, suatu kabar yang tenang, tidak apa-apa, penyakit itu tidak membawa kematian. Tetapi ternyata Lazarus mati. Itu yang secara duniawi yang telah terjadi. Tuhan sudah bilang, kasih kabar ini, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi akan membawa kemuliaan untuk anak Allah. Jadi jangan takut, istilahnya Tuhan bilang, jangan usah takut, penyakit itu tidak membawa kematian. Tapi apa yang terjadi? Lazarus mati. Dan di situ dibilang, maka Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jika lalu ia tertidur, ia akan bangun. Jadi secara manusiawi, murid-muridnya cuma tahu dia tertidur biasa, cuma tidur, bangun malam tidur, bangun pagi. Tetapi Tuhan Yesus bilang gini, tetapi maksud Yesus telah tertidur dengan arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Sehingga di ayat 14 Tuhan Yesus berkata, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi ketika murid-muridnya bilang, mari kita orang pergi berkunjung Pak Lazarus, dia sedang tidur, dia mesti bangun. Tapi murid-murid Tuhan Yesus hanya berpikir dalam perkara duniawi, tidak berpikir dalam perkara yang besar, surgawi. Karena secara manusia ya, Tuhan Yesus mengerti akan hal itu. Jadi Tuhan Yesus langsung berterus terang, Lazarus mati. Dan akhirnya ya murid-murid tahu, berarti Tuhan Yesus mau pergi ke pekabungan, mau pergi melayat istilahnya. Dan di situ di ayat yang ke-20, situ di ayat yang ke-20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi betapa Maria dan Marta dan Lazarus itu mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus semenjak orang kirim itu kabar toh masih sakit. Tuhan Yesus Lazarus masih sakit, masih berjuang dalam kesakitannya, dong selesai kirim kabar bahwa Tuhan Yesus datang, dan mereka berharap Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkannya. Karena yang kita tahu sebelumnya Tuhan Yesus sudah memberikan sangat banyak mujizat kesembuhan, mujizat yang betul-betul luar biasa. Jadi mereka percaya bahwa ketika Lazarus sakit, pasti Tuhan Yesus akan datang dan menyembuhkannya. Dan mereka percaya kalau Tuhan Yesus datang, pasti Lazarus sembuh dan pasti Lazarus tidak mengalami kematian. Tetapi dalam pandangan Allah, itu adalah hal yang berbeda dengan pandangan manusia. Jadi pikiran-pikiran Allah itu adalah berbeda dengan pikiran-pikiran manusia. Dan pikiran-pikiran Allah itu adalah sesuatu yang tidak mustahil. Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Jadi mereka mungkin tidak pikir kalau Tuhan Yesus datang baru mau kasih bangkit kepada Lazarus. Mereka tidak pikir sampai di situ. Jadi mereka bilang begini, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi mereka tidak sampai pikiran mereka bahwa Tuhan Yesus akan bangkitkan Lazarus. Dan Tuhan Yesus bilang gini, tapi yang kita suka dari iman keluarga ini, dari iman Maria, Marta, dan Lazarus, ketiga saudara ini, yaitu dia bilang gini, tetapi sekalipun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi walaupun Lazarus mati, dia bilang, biar Jo,
kita sudah tahu apapun yang engkau minta pasti Allah akan berikannya kepadamu. Berarti mereka sudah sampai tahap mengenal pribadi Tuhan Yesus. Mereka keluarga sudah sampai di tahap mengenal sifat kasih Tuhan Yesus. Jadi bilang, Tuhan, kalau Tuhan ada di sini pasti seharusnya tidak mau mati, biar jauh. Tapi aku tahu Allah pasti akan memberikan semua yang kau minta kepada Allah. Jadi betapa kepercayaannya, betapa legowo hatinya ketika Tuhan Yesus tidak datang waktu saat Lazarus mati. Kalau mau pikir-pikir kan, orang sudah dekat dengan Tuhan Yesus, sudah seperti keluarga. Tuhan Yesus bilang saudara, Lazarus saudara kita. Jadi mereka menganggap Tuhan Yesus sudah sangat dekat, sudah sangat percaya. Dan ketika di saat-saat yang penting, di saat-saat kita membutuhkan Tuhan Yesus tidak datang. Tuhan Yesus datang di saat Lazarus sudah mati. Tetapi mereka bilang, tidak apa-apa. Tetapi aku tahu, di ayat 20, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Walaupun Lazarus sudah mati, dia tetap tahu bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang Tuhan minta kepada Allah kepadanya. Jadi betapa luar biasanya iman Maria, Marta, dan Lazarus satu keluarga ini, sehingga Tuhan memilih Lazarus menjadi orang yang akan dibangkitkan, menjadi orang yang akan menjadi mujizat terakhir yang Tuhan Yesus lakukan di bumi ini, dan menjadi mujizat yang paling menggemparkan Yerusalem pada saat itu. Dan Tuhan Yesus bilang, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Di ayat 24 kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi ketika berarti betul ini Marta ini dengar sekali Tuhan Yesus firman, kan kabar baik-baik, kan murid-murid Tuhan Yesus aja nggak mengerti sampai situ. Murid-murid Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus beritakan tentang akhir-akhir zaman, terus selalu bertanya, apa itu Tuhan maksud, dengar-dengar. Mereka nggak mengerti. Tapi ini Maria, Marta, mereka tahu. Karena apa? Mereka sangat-sangat mengerti sifat Tuhan Yesus. Bayangkan ketika Tuhan mengirimkan kabar sakit kepada Tuhan Yesus, orang bilang, Tuhan, dia yang engkau kasihi, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Jadi mereka tahu betapa besar kasih Tuhan, mereka tahu hati Tuhan, mereka tahu perasaan Tuhan. Jadi mereka benar-benar mengenal pribadi Tuhan Yesus ini seperti apa. Jadi Tuhan bilang, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi memang betul-betul ya, Marta ini mendengar firman Tuhan dengan sangat-sangat baik, karena dia tahu firman-firman Tuhan yang Tuhan beri katakan itu tidak pernah terlewatkan. Bahkan dia tahu sampai kebangkitan akhir zaman itu betul-betul sebuah yang hal-hal yang mungkin pada saat itu orang-orang dunia ini tidak mengerti, tetapi Marta sudah mengerti kebangkitan akhir zaman. Dia sudah mengerti sampai tahap itu. Dan dan akhirnya di ayat 25 dan 26 Tuhan Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tuhan Yesus bertanya. Percayakah engkau akan hal ini, Marta? Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati dan akan hidup selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini, Marta? Waktu itu Tuhan Yesus bilang seperti itu. Jawab Yesus, ya Tuhan, aku percaya. Itu adalah betul-betul sebuah iman yang sangat-sangat Tuhan Yesus butuhkan. Dengan iman mereka, Marta, iman Maria, Lazarus dapat dibangkitkan. Iman mereka Lazarus dapat dibangkitkan. Ya Tuhan, aku percaya. Di sini bilang bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Jadi betapa, bayangkan murid-muridnya, Tuhan Yesus saja bertanya begini pada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku? Ada murid-murid bilang, oh engkau adalah Nabi Elia yang diutus. Ada orang bilang, engkau adalah Nabi Musa. Murid-muridnya ini. Tapi Petrus kan yang bilang, engkau ada anak Allah yang maha tinggi, Mesias. Tuhan Yesus bilang, Petrus, bukan kamu yang bilang, itu berasal dari Allah. Tetapi ketika Marta mengatakan hal ini, Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti Petrus yang bilang. Amen. Bukan Petrus, maksudnya waktu itu kan Tuhan bilang, Petrus, bukan ada yang bilang itu, tetapi roh Allah yang ada padamu. Tapi Marta ini berarti dia, bayangkan, orang Yahudi, Yerusalem pada saat itu, kalau kita mau baca kitab suci, sangat-sangat
meragukan bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias. Bayangkan kitab-kitab ahli Taurat, murid-murid Tuhan Yesus. Bayangkan Tuhan Yesus sampai harus bertanya, murid-murid ini siapa aku ini? Sampai bertanya, 12 murid Yesus terapi ketika Marta Tuhan Yesus tanya, percayakah engkau hal ini? Tuhan Yesus tidak bertanya, siapakah aku ini? Tuhan Yesus bertanya, percayakah engkau akan hal ini? Dia bilang, ya Tuhan, aku percaya. Engkau adalah, apa di sini bilang, aku percaya. Engkau, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi betapa iman Maria dan Marta dan Lazarus itu sangat-sangat bikin hati Tuhan itu sangat-sangat masyhur. Di situ dibilang maka masyhurlah hatinya. Karena iman mereka itu sangat-sangat kokoh di dalam Tuhan. Bahkan dari sekian banyak orang Israel, orang Yerusalem pada waktu itu ingin membunuh Yesus, ingin melempar Tuhan Yesus dengan batu waktu Tuhan Yesus memberitakan Injil di Bait Allah, tetapi ada satu keluarga yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan di situ dibilang, dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana dan memanggil engkau. Jadi kita lompat saja di ayat yang sebelumnya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi Maria dan Marta memiliki iman yang sama ya saudara. Jadi ketika Maria ini, kalau ingin saya kenalkan, dia adalah orang yang meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya dan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu dan menyekannya dengan rambutnya. Nah, itulah Maria. Dan itu betapa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan Tuhan Yesus bilang, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Jadi Yesus, ada dua hal yang membuat Yesus menangis. Pertama, ketika melihat Lazarus mati, dan kedua ketika melihat kota Yerusalem. Dari kedua hal itu berarti betul-betul memiliki sesuatu yang dapat memicu hatinya Tuhan, sehingga Tuhan bisa menangis. Jadi ketika hal-hal yang sangat-sangat menggugah hatinya Tuhan, sehingga mereka Tuhan bisa menangis. Dan tetapi beberapa orang diantaranya berkata, dia memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masjula pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu ini. Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jadi 4 hari. 4 hari orang mati itu, pada waktu itu belum ada zaman formalin, jadi memang betul-betul so busuk, so rusak dari tubuh. So dimakan-makan cacing mungkin waktu itu ya. Sampai dibilang, Tuhan, dia sudah bau, so 4 hari mati. Tapi Tuhan bilang, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan akhirnya, dan sesudah ia berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya terhadap dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, buka kain itu dan biarkan ia pergi. Jadi Lazarus dibangkitkan. Bayangkan orang yang sudah mati 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita kenapa Tuhan Yesus dari sekian banyak orang memilih Lazarus? Karena kita sudah lihat latar belakang mereka, latar belakang keluarganya yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dari sebelum mujizat terjadi, sudah ada perbuatan yang telah mereka lakukan terlebih dahulu. Sudah ada hal-hal yang mereka percayai lebih dahulu. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, itu adalah memang betul-betul dapat membawa dampak pada kita. Dan dampak apa yang membuat ketika kebangkitan Lazarus ini, apa dampak dari kebangkitan Lazarus ini? Karena di ayat keempat
di ayat keempat, 11 ayat 4 Tuhan bilang, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi apa dampak dari kebangkitan Lazarus? Jadi mari kita buka di Yohanes 12 ayat 11. Nah, di dalam Yohanes 12 itu ayat 11, di situ dibilang sebab di situ persepakatan untuk membunuh Lazarus. Di Yohanes 12 ayat 9. Di situ bilang sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena Lazarus bangkit, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Jadi dengan kebangkitan orang percaya. Jadi dengan kebangkitan, kuasa kebangkitan. Jadi Lazarus harus menderita penyakit dulu. Lazarus harus mati dulu. Lazarus harus diuji oleh Marta dan Maria, harus diuji keimanannya ketika melihat Lazarus mati. Ketika mereka memohon pertolongan dari Tuhan, yang saat itu Lazarus memang sekarang mereka langsung bilang cepat kirimkan kabar ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkannya. Tetapi apa, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari. Itu supaya apa? Supaya orang Yahudi dapat percaya. Kok nyanda begitu orang Yahudi tidak mau percaya. Kok nyanda begitu orang Yahudi bakal hanya mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus beritakan kepada orang Yahudi waktu itu. Mereka hanya menganggap itu adalah perbuatan karena Tuhan Yesus adalah Nabi, bukan Tuhan. Tetapi ketika Lazarus dibangkitkan, dia menderita sakit penyakit, dia menderita, imannya dipertaruhkan untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus atau tidak, walaupun ia sudah mati. Tetapi mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Dan apa impact yang dapat dijadikan ketika Lazarus bangkit? Di situ dibilang, sebab karena Lazarus bangkit, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka. Banyak orang Yahudi meninggalkan mereka itu apa? Meninggalkan segala adat istiadat, meninggalkan segala itu adat istiadat yang telah diturunkan nenek moyang semenjak orang Yahudi itu. Keturunan itu memang suatu hal yang sangat sulit ya saudara untuk dilepaskan. Tetapi karena kebangkitan Lazarus, maka dari itu banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus dan meninggalkan hukum Taurat. Jadi itu adalah kuasa kebangkitan. Dan kenapa Tuhan Yesus harus mati? Sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus memberikan mujizat dan contoh dari Lazarus. Dan di ayatnya yang ke Yohanes 12 ayat 24, di situ dibilang penutup kita untuk hari ini, Yohanes 12 ayat 24, di situ dibilang, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi itulah sebabnya kenapa Tuhan harus mati untuk kita, agar kita sama seperti Lazarus. Ketika Lazarus dibangkitkan, orang Yahudi percaya. Dan ketika Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan, bukan cuma orang Yahudi saja yang percaya, tetapi seluruh dunia percaya. Amen. Jadi itulah contoh teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan ayat penutup yang tadi di Yohanes 12 ayat 24 dibilang, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan kitalah buah-buah Tuhan Yesus. Amen. Kitalah menjadi buah-buah Tuhan Yesus yang percaya kepadanya. Kita adalah Maria dan Marta zaman sekarang. Maria, Marta, dan Lazarus zaman modern yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita adalah salah satu contoh buah dari Tuhan Yesus. Jadi demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Atas berkatnya saya sangat bersyukur kepada saudara sekalian yang sudah mau mendengar firman Tuhan, yang sudah mau duduk diam di kaki Tuhan sama seperti Maria, yang mendapatkan bagian terpenting dalam berkat yang Tuhan berikan, yaitu apa? Duduk di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan. Mari kita satu doa.